3956. Lelang. Mata Yang Kai bersinar, dia telah berpartisipasi berkali-kali di berbagai rumah lelang sebelumnya, tetapi ini baru pertama kali Yang Kai melihatnya di luar alam semesta ini. Mungkin akan ada barang yang bagus, jadi Yang Kai secara alami tertarik. Tetapi sekali lagi, pelelangan dan acara-acara lain umumnya merupakan tempat di mana Anda bersaing untuk mendapatkan uang. Meskipun dia memiliki 1 juta hari ini, dia benar-benar tidak dapat membeli sesuatu yang baik, belum lagi masih ada hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan hari ini. Itu penjaga toko Yun Zhenhua dari lelang angin dan awan. Old Bai menunjuk ke arah pria setengah tua yang berdiri di pintu dan terus-menerus melengkungkan tangannya. Dia telah meminta hutang, dan pasti sudah bertemu dengan penjaga toko. Tentu saja Old Bai dengan mudah bisa mengenalinya. Ketika Old Bai datang 2 kali sebelumnya, Yun Zhenhua keluar untuk menemuinya, tetapi ketika kembali di hari lain, lelaki tua itu benar-benar mengabaikannya. Baiki menjadi sangat marah. Jalan, kita akan bertemu dengannya. Yang Kai menyambutnya dan langsung pergi ke Yun Zhenhua bersama Old Bai. Di pintu masuk rumah lelang, Yun Zhenhua tersenyum. Meskipun ia lahir di Wind and Cloud Paradise, tetapi ia telah diatur untuk duduk di sini sebagai pemimpin rumah lelang, dan saat ini banyak orang yang datang ke pelelangan merupakan orang dengan latar belakang yang tidak sederhana dengan status dan tingkat kultivasi yang hampir sama dengannya. Tentu saja sebagai pemimpin harus keluar dan menyapa secara pribadi, atau Anda akan terlihat tidak tulus. Ketika Yang Kai dan Old Bai tiba di aula konferensi, Yang Kai langsung menyapa Yun Zhenhua. Penginapan pertama Yang Kai, saya telah melihat Yun Storekeeper. Yun Zhenhua mengerutkan kening, melihat ke belakang, melirik Yang Kai, dan menatap Baiki lagi. Ada ekspresi tidak senang di matanya. Mengapa kamu ke sini lagi? Baiki menjawab, Yun Storekeeper, maafkan saya, orang rendahan ini diperintahkan untuk bekerja. Jika Yun Storekeeper tidak bekerja sama, saya tidak akan bisa kembali dan membuat perbedaan. Yang Kai juga menambahkan, Yun Storekeeper, bisakah kita masuk dan mengobrol? Yun Zhenhua memiliki wajah yang suram dan dingin. Jika itu normal, dia tidak akan peduli dengan 2 anak laki-laki berbulu ini, tetapi hari ini adalah hari yang penting bagi rumah lelang. Tidak baik jika membuat konflik dan diketahui orang lain. Kemudian dia menjawab, tunggu dulu, Pak Tua ini akan segera datang menemui kalian. Setelah berbicara, dia memanggil seorang pria untuk membawa Yang Kai dan Baiki masuk ke aula. Setelah mengantar Yang Kai dan Baiki ke aula samping, pria itu pergi. Baiki dan Yang Kai sedang duduk di seberang meja. Old Bai diam-diam berbisik, bagaimana menurutmu, apakah kamu berpikir kali ini Yun Storekeeper akan membayar? Yang Kai mengerutkan kening dan berkata, sudahkah kamu menjelaskan kondisinya dengan jelas? Baiki berkata, bagaimana saya tidak mengatakannya dengan jelas? Saya menjelaskannya ketika saya pertama kali datang, tetapi mereka mengabaikannya. Apa yang bisa saya lakukan? Yang Kai mengangguk, dia bisa merasakan dari sikap Yun Zhenhua ini, pekerjaan di lelang angin dan awan ini tidak mudah ditangani, tetapi karena mereka sudah datang, jadi harus mencobanya. Yang Kai dan Old Bai sudah menunggu lebih dari setengah jam, namun Yun Zhenhua belum datang. Terlebih lagi, tidak ada secangkir teh. Wajah Yang Kai tenggelam. Meskipun dia dan Old Bai tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, reputasi mereka di Star City adalah boneka kecil yang tidak dikenal, tetapi bagaimanapun juga mereka berasal dari penginapan pertama. Sikap Yun Zhenhua ini jelas tidak menghargai penginapan pertama. Apa yang diinginkan orang tua itu, mengapa begitu sombong? Sebagai perbandingan, ketika Yang Kai datang ke Judeyuan, yang merupakan industri Nine Stars Paradise, pemilik toko Gong Sun Hong telah membayar 10 juta. Yun Zhenhua ini benar-benar konyol. Jika tidak mengetahui informasi detail tentang orang ini, Yang Kai akan bertanya-tanya dari mana keberanian dirinya itu. Setelah 10 menit kemudian, Yun Zhenhua tiba-tiba mendorong pintu dan masuk. Yang Kai dan Baiki dengan cepat bangkit dan memberi hormat. Tanpa menunggu Yang Kai dan Old Bai berbicara, Yun Zhenhua berkata, Pak Tua ini tidak tahu bagaimana penginapan pertama dihancurkan dan tidak tahu apakah ada orang kuat dari keluarga ini yang terlibat. Jika Anda mau minta ganti rugi, saya pikir kalian datang ke tempat yang salah. Hari ini saya memiliki lelang yang sangat penting di rumah lelang Wind and Cloud. Pak Tua ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Setelah berbicara, dia langsung berbalik dan pergi tanpa melihat Yang Kai dan Baiki. Setelah Yun Zhenhua pergi, 2 pria masuk dengan dingin menatap Yang Kai dan Baiki. Aura kedua pria ini memancarkan kekuatan dunia, yang merupakan 2 orang Open Heaven Stage. Penjaga toko Yun, penjaga toko Yun. Baiki berteriak dan mengejarnya, tetapi sebelum Baiki mencapai pintu, seorang pria memegang bahunya, seketika tubuhnya tidak bisa bergerak. Di bawah penindasan pihak lain,
Baiki perlahan berjongkok dan ada kecenderungan samar untuk berlutut. Yang Kai menyipitkan matanya dan meninju ke depan. Seorang pria lain datang dengan mengibaskan tangannya ke atas, menghentikan tinjunya, dan menyeringai, berani membuat masalah di rumah lelang angin dan awan. Kamu cari mati. Yang Kai menggertakkan giginya dan berkata, jangan berani-berani mencobanya, orang-orang penginapan pertamaku tidak takut. Hanya untuk meminta hutang, tidak menyangka akan menjadi seperti ini, Yang Kai marah. Ketika nama penginapan pertama diucapkan, membuat dua orang itu sedikit ketakutan. Pria yang menindas bayi tua perlahan melepaskannya. Kalian berdua, silakan. Salah satu orang mengulurkan tangan untuk memberi isyarat. Old Boy menggosok bahunya, menggertakkan giginya dan menatap pria yang hampir membuatnya berlutut, matanya merah, dan dia berteriak, Open Heaven peringkat kedua, kamu cukup bagus, saya akan mengingatnya, tunggu orang tua ini dipromosikan ke Open Heaven, saya akan membuatmu berlutut di depanku dan memanggilku ayah. Petik 2. Jangan bicara omong kosong, jangan pergi jika kamu tidak ingin pergi. Pria itu berbicara, tanpa rasa takut. Open Heaven State tidak bisa dicapai dengan mudah. Bahkan jika kekuatan 5 elemen yin dan yang sepenuhnya dipadatkan, jika Anda ingin membuka langit dan bumi di tubuh Anda sendiri, harus menanggung risiko yang besar. Semakin tinggi peringkatnya, semakin besar risikonya. Jadi untuk seniman bela diri, bukan semakin tinggi peringkatnya, semakin cerah masa depannya, tetapi kemampuan yang menentukan. Jika kemampuan Anda hanya mampu mencapai Open Heaven peringkat 4, yang terbaik adalah memadatkan materi peringkat 4, jika dengan paksa memadatkan materi tingkat 5 atau tingkat 6, hanya akan merugikan diri sendiri. Dua orang ini memiliki kepalan tangan yang besar, dan mereka berada di wilayahnya sendiri. Meskipun Yang Kai dan Baiki marah, mereka hanya bisa menggertakkan gigi. Di bawah pengawalan dua Open Heaven Stage, dua orang dikirim keluar melalui pintu belakang. Berdiri di jalan tak berujung, Baiki marah dan berkata, pergi, kembali dan temukan pemilik. Sikap Yun Zhenhua terlalu jelas, masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh mereka berdua, kecuali pemilik secara pribadi mengambil inisiatif. Setelah berbicara, Old Boy berbalik dan pergi ke arah penginapan pertama. Setelah berjalan beberapa langkah dan mengetahui bahwa Yang Kai tidak mengikuti, Baiki menoleh dan berkata, ada apa? Apakah kamu harus mengambil langkah ini? Yang Kai meliriknya. Saya tidak tahan, jadi saya akan melaporkannya ke pemilik. Sebelumnya, dia tidak melaporkan ke pemilik karena dia tidak ingin membuat dirinya terlihat terlalu tidak kompeten, tetapi sekarang dia tidak khawatir lagi. Tidak perlu menemukan pemilik. Yang Kai memutar matanya beberapa kali, mengangkat kepala dan melihat ke toko besar lelang angin dan awan, sambil berpikir. Apa rencanamu? Baiki kembali lagi. Jika Yang Kai memiliki cara untuk mengembalikan hutang tanpa mengandalkan pemilik, tentu saja itu yang terbaik. Yang Kai tertawa, memberi isyarat. Baiki datang, Yang Kai berbisik. Setelah beberapa saat, Baiki menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya, ini terlalu mengerikan, kan? Jika kita melakukan ini, reputasi rumah lelang Wind and Cloud akan hancur. Yang Kai mencibir, lakukan dulu, kita akan membicarakannya nanti. Baiki masih sedikit ragu, dari mana kita bisa mendapatkan uang untuk, kemudian Baiki berhenti berbicara, sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu yang terlintas dalam pikirannya. Yang Kai mengangkat kepala melihat sekeliling, jangan pikirkan hal lain, kita harus menemukan cara untuk memasuki rumah lelang ini. Mereka baru saja diusir dari pintu belakang oleh orang lain, kali ini dia takut tidak bisa masuk. Jika dia tidak bisa masuk melalui pintu, akan sulit menjalankan rencananya. Jika dia sendirian, akan mudah ditangani. Dalam sebulan terakhir, Yang Kai telah menyempurnakan 7 wajah setiap malam dan sekarang sudah hampir selesai dan bisa digunakan. Dengan menggunakan 7 wajah dan berubah menjadi orang lain, akan dapat memasuki rumah lelang dengan mudah, tetapi Yang Kai bersama Baiki, jadi dia tidak bisa melakukannya. Sambil mempertimbangkan apakah akan beroperasi sendiri dengan miliknya, Yang Kai tiba-tiba muncul, memberi isyarat, ikuti aku. Tidak jauh dari jalan di sana, sekelompok orang berjalan dipimpin oleh seseorang dengan pinggang bundar besar, ganas dan jahat. Orang itu adalah penjaga toko 100 balai pemurnian Peibuan. Kehidupan Peibuan sangat bagus baru-baru ini, dia menggunakan kekuatan Yang Kai dan mendapatkan 40 juta Open Heaven Pill dari taruhan untuk melunasi hutang di toko. Markas besar mengirim seseorang untuk memeriksa akun, tetapi tidak menemukan apapun, dan dia mendapatkan pujian. Setelah makan, dia memuji Yang Kai bahwa dia pandai dalam bisnis, dan dia akan melakukan upaya yang gigih di masa depan untuk membuat kontribusi tambahan untuk markas besar. Saat berjalan ke depan, Peibuan tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya mendekat, dan tiba-tiba menyeringai, Yang Boy.
Penjaga toko Pei. Yang Kai melengkungkan tangannya, saya tidak melihat Tuan Pei selama beberapa hari. Sepertinya penjaga toko Pei baik-baik saja. Sebelumnya pria ini pergi ke penginapan pertama beberapa kali untuk menemukan Yang Kai dan memintanya pergi ke Asura Arena untuk bertarung dengan orang lain. Tetapi setelah ditolak oleh Yang Kai, Pei Buan tidak muncul lagi. Tidak menyangka akan bertemu di sini hari ini. Hahaha, terima kasih untukmu. Pei Buan menepuk perutnya dan tertawa. Pei Storekeeper, saya punya sesuatu untuk meminta bantuan Anda. Saya tidak tahu apakah Pei Storekeeper. Tanpa menunggu Yang Kai selesai berbicara, pria ini melambai dengan bangga, apapun yang Anda katakan, raja ini dapat membantu Anda. Yang Kai melihat sekeliling dan berbisik, Pei Storekeeper, tolong ikut saya. Pei Buan menatapnya dengan curiga, bertindak diam-diam seperti akan melakukan sesuatu yang tidak baik, karena penasaran, dia segera memimpin sekelompok orang untuk mengikuti. Ke sebuah gang kecil, Pei Buan memerintahkan anak buahnya untuk menjaga di sekitar. Dia melihat Yang Kai dan berkata, apa yang begitu misterius? Yang Kai tertawa, izinkan saya bertanya, apakah penjaga toko Pei datang ke sini untuk berpartisipasi dalam lelang angin dan awan? Jika tidak, maka Anda tidak perlu mengatakan apa-apa. 3957. Ya, raja ini ada di sini untuk pelelangan. Pei Buan mengangguk pelan. Betulkah? Kegembiraan di Yang Kai, tangan melengkung, jika demikian, saya ingin meminta Pei Storekeeper untuk membantu. Pei Buan tertawa, hahaha, katakan saja. Tolong Pei Storekeeper membawa saya dan saudara saya ke rumah lelang. Pei Buan mendengarnya dan tertawa, lelang ini bukan area terlarang, kalau mau masuk, masuk saja. Ada 2 pintu masuk, yang satu untuk orang-orang dengan latar belakang kuat dan memiliki undangan, yang lainnya adalah tempat di mana orang-orang tanpa undangan masuk. Selama kamu bisa menunjukkan uang, rumah lelang akan membiarkanmu masuk. Bukankah kamu mendapat untung besar terakhir kali? Kamu sepenuhnya memenuhi syarat untuk masuk. Situasi ini telah diketahui oleh Yang Kai. Rumah lelang memang memiliki 2 pintu masuk, bagi mereka yang memiliki undangan dan mereka yang tidak memiliki undangan, tetapi ini tidak ada artinya bagi Yang Kai dan Old Bai, karena kejadian terakhir kali, mereka pasti akan ditolak jika Pei Buan membawanya, masih ada sesikit harapan. Pei Buan mengerutkan alis, menatap Yang Kai dengan curiga dan berkata, apakah kamu mendapat masalah? Yang Kai berkata dengan polos, aku dan saudaraku adalah orang jujur, bagaimana aku bisa mendapat masalah? Penjaga toko Pei terlalu khawatir, benar-benar tidak memiliki kredibilitas sama sekali. Dia mengatakan akan membantu sebelumnya, tetapi ketika Yang Kai memintanya untuk membantu, dia tidak bisa menyetujuinya dengan mudah. Wajah Pei Buan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Yang Kai hanya bisa berkata, Pei Storekeeper, bukankah kamu selalu memintaku untuk pergi ke Asura Arena untuk bertarung? Selama kamu bisa membantuku, aku akan menemanimu ke Asura Arena lagi. Segera setelah Yang Kai menyebutkan Asura Arena, wajah Pei Buan sedikit berubah, dan dengan cepat melambaikan tangan, jika kamu tidak ingin bertarung, jangan bertarung. Ada apa dengan orang ini? Yang Kai menatapnya dengan bingung. Bukankah sebelumnya orang ini datang mencarinya beberapa kali untuk menariknya ke Asura Arena? Yang Kai tidak tahu mengapa, mengira dia telah kalah lagi di Asura Arena. Atau apakah orang ini telah diperingatkan oleh nyonya pemilik? Orang ini pergi ke penginapan beberapa kali untuk menemukan Yang Kai, pemilik secara alami melihatnya dan menemukan kesempatan untuk mengobrol dengannya. Kemudian pemilik mengetahui bahwa Yang Kai dibawa ke Asura Arena olehnya, mengetahui ini nyonya pemilik sangat marah dan hampir mematahkan lengan Pei Buan, kemudian memperingatkannya dengan keras, jika kemudian hari dia mengetahui bahwa Yang Kai dibawa ke Asura Arena lagi, akan meratakan aula 100 pemurnian. Jika bukan karena hal itu, bagaimana Pei Buan dapat meninggalkan jalan kekayaan ini? Mengerutkan kening, Pei Buan akhirnya setuju mereka berdua mengikutinya masuk. Kalian berdua, gantilah pakaian kalian. Meskipun dia tidak tahu mengapa Yang Kai ingin bergabung dengannya ke rumah lelang, itu jelas bukan hal yang baik, jadi dia sedikit penasaran, kemudian berkata, tidak apa-apa kalian berdua mengikutiku, tetapi kita akan berpisah saat kita masuk. Tidak masalah, terima kasih Pei Storekeeper. Yang Kai dan Baiki saling memandang sambil tersenyum. Kemudian mereka berdua berganti pakaian, bergabung dengan kerumunan, mengikuti Pei Buan di belakangnya dan menuju rumah lelang. Tidak ada jejak Yun Zhenhua di pintu masuk, diperkirakan pelelangan akan segera dimulai dan dia sedang sibuk. Ini membuat Yang Kai dan Baiki sedikit lega. Jika Yun Zhenhua masih di sini untuk menyambut pelanggan, mereka pasti tidak akan bisa masuk karena Yun Zhenhua tidak ada di sana, masih ada harapan untuk masuk. Mereka datang ke pintu dan memberikan kartu undangan.
Orang yang bertanggung jawab menyambut para tamu segera mengulurkan tangan dan menyapa, kemudian Pei Buan langsung memimpin sekelompok orang memasuki aula lelang. Yang Kai dan Baiki menundukkan kepala, bercampur dengan kerumunan dan mengikutinya masuk. Setelah memasuki rumah lelang, Yang Kai membisikkan terima kasih, dan kemudian pergi ke arah lain dengan Baiki. Segera, dua orang tiba di lobi dan melihat sekeliling, di dalam aula lelang. Barisan kursi berbentuk trapesium, kursi di aula lelang ini lebih dari cukup untuk menampung setidaknya 3 atau 400 orang, ada juga ruang pribadi terpisah di lantai 2 di sekitar lobi. Kursi di lobi disediakan untuk pengunjung individu, sedangkan kamar pribadi itu seharusnya disiapkan untuk orang-orang seperti Pei Buan yang memiliki status tertentu di kota bintang. Pada saat ini, lebih dari setengah kursi di aula telah terisi. Yang Kai dan Old Bai diam-diam mengamati untuk sementara waktu, dan menemukan bahwa setiap pengunjung yang datang duduk secara acak, dan tidak ada yang khusus tentang itu. Ada beberapa tamu yang baru saja masuk, dan masih ada waktu agak lama sebelum lelang dimulai, dan Old Bai sedikit gelisah, dan berkata, Yang Kai, lupakan saja, mari kita lihat dan hentikan rencanamu. Yang Kai menyipitkan matanya, apakah kamu benar-benar ingin memanggil pemilik? Old Bai berkata, tidak mungkin, jika kita benar-benar membuat masalah di sini, saya khawatir tidak ada yang enak untuk dimakan. Yang Kai tertawa, mereka tidak akan berani. Old Bai masih sedikit ragu, setelah berpikir sejenak, dia berkata, jika kamu mengikuti metode itu, masih ada kesulitan besar. Apa? Tanya Yang Kai. Old Bai menjawab, bagaimana jika harus membayar barang di tempat? Yang Kai mengerutkan kening setelah mendengarnya, ini memang masalah. Jika seperti ini, maka rencananya tidak akan berhasil. Kemudian Yang Kai berkata, kalau begitu lihat kesempatan untuk bertindak. Jika kita memiliki kesempatan, kita akan bertindak. Jika tidak ada kesempatan, kita lihat saja keseruannya. Baiki menggigit giginya dan berkata, oke, itu saja. Tapi saya pikir lebih baik kita duduk terpisah, jangan sampai terlalu mencolok. Mengangkat kepala dan melihat sekeliling kemudian menunjuk ke suatu arah, saya akan pergi ke sana, kamu duduk di sini. Petik 2. Yang Kai tidak berhenti, melihat sekeliling, dan menemukan bahwa banyak orang di aula adalah seorang kaisar senior dan beberapa open heaven stage, tetapi peringkatnya tidak tinggi, jika tidak, mereka tidak akan berada dalam kerumunan di sini, dan rumah lelang angin dan awan akan menyambut mereka di ruang pribadi. Selama pengamatan, satu orang berbisik, Tuan Yang. Yang Kai mendongak dan tertawa, Luo Hai. Luo Hai tampaknya sedang mencari tempat duduk, kemudian melihat Yang Kai dan mendekat. Bertemu kenalan di sini, jelas Luo Hai juga sangat senang, melihat kursi di dekat Yang Kai dan bertanya, apakah ada orang di sini? Tidak, duduklah. Yang Kai tersenyum. Luo Hai duduk, terbungkus wewangian yang menyegarkan. Apakah kamu akan membeli sesuatu? Yang Kai bertanya, dia muncul di sini, kemungkinan besar akan berpartisipasi dalam pelelangan. Luo Hai menjawab, saya mendengar bahwa akan ada beberapa pil dao yang dilelang, saya datang untuk mencoba keberuntungan. Luo Hai belum memadatkan segel prinsipnya sendiri, jadi membutuhkan pil dao ini. Dia sudah memberitahu Yang Kai terakhir kali. Yang Kai mengangguk, tersenyum, apakah ada cukup uang? Apa aku harus meminjaminya? Luo Hai tersenyum malu, seharusnya cukup untuk membeli 2. Yang Kai mengangguk dan berkata, semoga beruntung. Dari kontak terakhir dengan Luo Hai, wanita ini sangat mandiri. Yang Kai membayarnya lebih tetapi dia menolak, yang jelas sangat berprinsip. Akrab satu sama lain, dan mereka juga sangat tertarik mengobrol. Yang Kai berbicara dan tertawa dengan Luo Hai. Setelah setengah jam, kursi di aula secara bertahap terisi. Dengan sekilas, kekuatan Wind and Cloud ini bisa terlihat, bahkan aula pelelangan pun penuh, dapat diketahui betapa menariknya lelang yang diadakan di sini bagi orang-orang Star City. Suara gong dan gendang dibunyikan kemudian aula yang semula terang benderang menjadi gelap. Kemudian, seberkas cahaya dinyalakan di panggung tinggi, seseorang berjalan keluar dari belakang dengan pelan, kemudian sinar cahaya mengenai orang itu, membuatnya menjadi pusat perhatian semua orang. Seseorang di panggung adalah seorang wanita muda yang terlihat berumur 30-an, berdiri tegak, dengan sosok yang enak dipandang. Dia datang ke lantai pelelangan dan memperkenalkan diri, kemudian pelelangan resmi dimulai. Item pertama yang dilelang secara alami tidak terlalu bagus. Pada dasarnya, mereka hanya digunakan pada level Kaisar Senior Stage, tamu VIP di ruang pribadi dan orang-orang Open Heaven di lobi acuh tak acuh, tetapi persaingan di antara tahapan Senior Kaisar sangat hidup, dan harga naik sepanjang jalan. Setiap item lelang dipilih dengan cermat, jadi hampir semuanya terjual. Yang Kai berdiri dan menemukan bahwa kekhawatirannya dan Bai tua sebelumnya tidak terjadi. Lelang di sini tidak mengharuskan membayar barang di tempat,
Tetapi setelah lelang selesai, barang lelang ditarik dan diselesaikan setelah lelang. Rumah lelang Wind and Cloud tidak takut seseorang akan melarikan diri. Nama besar Wind and Cloud ada di sini, tidak ada yang berani melakukannya. Ini menarik. Yang Kai menyeringai, tersenyum diam-diam, dan bertabrakan dengan mata Old Bai di antara kerumunan. Old Bai mengerti, dan matanya tampak kejam, tampaknya siap untuk bertarung. Setelah sekitar 1 dupa, 7 atau 8 item lelang berhasil dijual, dan suara juru lelang juga tinggi. Yang berikutnya akan dilelang adalah pil roh yang diimpikan oleh teman-teman tahap senior Kaisar. Pada titik ini, Yang Kai jelas merasa bahwa pinggang Luo Hai cukup lurus. Jika tebakannya benar, seharusnya akan melelang pil Dao. Benar saja, 10 pelayan kurus dan gemuk keluar dari kantor belakang. Setiap pelayan memegang nampan di tangannya, dan ada botol batu giok di nampan. Juru lelang tersenyum dan berkata, pil Dao dapat membantu orang tersebut mewujudkan jalannya sendiri dan mengkonsolidasikan segel Dao. Semua orang juga tahu bahwa hanya dengan memadatkan segel Dao Anda dapat memiliki kesempatan untuk mencapai ranah Open Heaven. Banyak dari teman tahap senior Kaisar yang datang hari ini menginginkan pil Dao ini, maka nyonya ini tidak akan berbicara omong kosong lagi. Menjangkau dan menunjuk ke belakang, sebanyak 10 pil Dao, 2 di setiap grup, sekarang grup pertama dilelang, dan harga awal dari grup berikutnya adalah 2 kaki dari harga grup sebelumnya. Sekarang grup pertama dilelang, harganya 5.000, dan kenaikan harga tidak boleh kurang dari 500. Pemandu lelang baru saja berhenti bicara, Yang Kai mendengar Luo Hai di sampingnya berteriak, 5.000. Sayangnya, suara kutipan di lobi terus datang dan pergi, suaranya tenggelam, dan tidak ada yang mendengarnya. Yang Kai menoleh dan meliriknya, Luo Hai tiba-tiba malu. 3958. Luo Hai juga mengatakan sebelumnya bahwa harga 1 pil Dao sekitar 20.000, meskipun harga semacam ini tidak banyak untuk Yang Kai, itu bukan nilai yang kecil untuk tahap senior Kaisar manapun. Sangat mungkin bahwa nilai itu merupakan semua kekayaan bersih dari mereka yang berada di lantai dasar. Namun demikian, harga lelang yang semula 5.000 telah melambung tinggi, dan dalam waktu singkat telah menembus 10.000. Luo Hai terlihat sedikit cemas, 2 kali dia mengajukan tawaran tetapi tidak berhasil, suara di lobi bergema satu demi satu, persaingan di antara para kaisar senior sangat ketat, harga pil Dao ini telah meningkat dengan mantap, dan dengan cepat menembus 20.000, mendekati angka 30.000. Setelah beberapa napas lagi, Luo Hai menggertakkan giginya dan melaporkan harga 30.000, tetapi saat berikutnya diambil alih oleh orang lain. Luo Hai tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan ekspresi frustrasi. Dia tidak berbicara lagi, jelas dia ingin menyerah. Lagi pula, ada 10 pil di pelelangan kali ini, masih ada peluang lain. Setelah harganya tembus 30.000, jelas orang yang menawar menjadi jarang. Sepertinya Luo Hai benar, harga pil Dao ini antara 10 sampai 20.000, 2 spirit pil seharga 30.000 telah melampaui jangkauan seorang kaisar senior, secara alami akan lebih sedikit orang yang menawar. Ketika harga naik menjadi 30.000, tidak ada yang menaikkan lagi. Pria muda yang meneriakkan harga terakhir duduk di barisan di depan Yang Kai. Pada saat ini, ekspresinya tegang, tinjunya mengepal dan dia berteriak ke atas panggung, tidak ada yang menawar lagi, jatuhkan palu. Juru lelang jelas mendengarnya, tersenyum sedikit, mengambil palu dan melihat sekeliling, tersenyum dan berkata, grup pertama pil Dao, harganya 34.000, apakah ada yang lebih tinggi? Yang Kai mengangkat tangannya, 40.000. Sua-sua-sua, seniman bela diri terdekat secara bersamaan berbalik dan menatapnya dengan ekspresi terkejut, terutama pemuda yang memiliki penawaran terakhir itu menatapnya dengan marah, matanya hampir terbakar. Meskipun harga lelang tahap kaisar senior meningkat dengan cepat, tingkat kenaikannya tidak terlalu besar, umumnya meningkat tidak lebih dari 5.000. Lagi pula, bagi mereka, Open Heaven Pil juga tidak mudah didapatkan, siapa yang mau berinvestasi begitu banyak sekaligus. Yang Kai menaikkan harga sebesar 6.000 segera setelah mengangkat tangan, yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Luo Hai juga menatap Yang Kai dengan takjub, dia secara alami tahu bahwa Yang Kai telah memadatkan segel Dao, dan pil Dao tidak berpengaruh padanya. Luo Hai tidak menyangka Yang Kai akan berpartisipasi dalam lelang pil Dao ini. Grup pertama pil Dao, teman ini menawar 40.000, apakah ada yang lebih tinggi? Juru lelang bertanya sambil tersenyum, dan setelah memastikan tidak ada yang menawar, dia menjatuhkan palu 3 kali. Grup kedua pil Dao, harga awal 34.000, silakan menawar. Juru lelang mengulurkan tangan untuk memberi isyarat.
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa harga awal grup kedua Pildao adalah tawaran tertinggi kedua dari grup sebelumnya, dan harga tertinggi kedua grup pertama adalah 34.000, jadi tentu saja 34.000 menjadi harga awal grup kedua, dan situs lelang juga tidak akan rugi. 34.000, pria muda yang duduk di barisan depan Yang Kai berteriak dengan kepalan tangan. Kemudian Yang Kai mengangkat tangannya, 40.000. Pria muda itu menoleh lagi, memelototi Yang Kai, tetapi Yang Kai bahkan tidak memandangnya. Pria muda itu menggertakkan giginya dan berteriak, 41.000. Harga ini menjadi batas yang bisa dia tanggung, tidak peduli seberapa tinggi harganya, dia tidak bisa mengikuti. 50.000, Yang Kai mengangkat tangannya dengan acuh tak acuh. Kamu, pria muda itu menoleh, ekspresinya kuyu, dan dia tampak seperti ingin menggigit Yang Kai. Banyak kaisar senior melihat ke arah Yang Kai dan wajah mereka tidak bagus sama sekali. Yang Kai menaikkan harganya begitu banyak, yang membuat mereka merasa dirugikan. Bahkan beberapa orang curiga bahwa Yang Kai adalah seseorang yang sengaja diundang oleh rumah lelang, tetapi sepertinya tidak mungkin jika memikirkannya. Pelelangan Wind and Cloud memiliki reputasi yang baik, dan tidak akan melakukan hal tercela seperti ini. Harga lelang kelompok kedua Pildao sangat sedikit yang menawar, hanya Yang Kai dan pemuda itu yang berteriak, kemudian kelompok ketiga mulai dilelang. Setelah juru lelang selesai berbicara, Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, 50.000. Para pemuda di barisan depan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, untuk apa kamu membeli begitu banyak Pildao? Jika bakat saja tidak cukup, membeli terlalu banyak tidak ada gunanya. Secara umum, jika seorang seniman bela diri beruntung, satu Pildao sudah cukup untuk mengkonsolidasikan segel Dao. Kebanyakan dari mereka membutuhkan 2, jika tidak yakin tentang diri Anda sendiri, mengkonsumsi 3 atau 4 efeknya hampir sama. Tidak peduli berapa banyak, tidak akan memiliki hasil yang lebih baik. Yang Kai telah mengambil 2 kelompok, yang cukup menjadi alasan untuk tidak perlu berpartisipasi dalam lelang kelompok ketiga ini. Kepanikanku membara, pikirkan urusanmu sendiri. Yang Kai terkekeh. Pemuda itu hampir meledak karena marah, merasa bahwa orang ini sangat menjijikkan. Jika dia tidak bisa melakukannya di sini, dia akan mengajarinya bagaimana menjadi seorang pria, 51.000. Pada saat ini, penawaran lain datang, tampaknya seseorang tidak tahan untuk berpartisipasi dalam pelelangan. 2 kelompok sebelumnya disapu ke dalam saku oleh Yang Kai, total ada 10 pil di pelelangan ini, apakah dia akan membeli semuanya? Meskipun harganya sedikit lebih tinggi, demi masa depannya sendiri, hanya bisa mengikuti penawaran pihak lain. Setelah penawaran diteriakkan, Yang Kai mengikutinya, 60.000. Napas dingin terdengar, banyak kaisar senior stage mengira orang ini gila. 60.000 membeli 2 Pildao, harga semacam ini belum terlihat selama bertahun-tahun. Di kamar A, sudut mulut Pei Buan berkedut, dan mendengus, aku tahu, anak ini benar-benar melakukan hal yang tidak baik. Dia samar-samar menebak bahwa Yang Kai seharusnya sengaja menyebabkan masalah, jika tidak, dia tidak perlu menggunakan perlindungannya dan bergabung ke dalam rumah lelang. Sekarang, pada pandangan pertama, anak ini tampaknya mencoba mengaduk air berlumpur, menawar dengan jahat, tetapi apa tujuannya? Apa dia tidak berpikir konsekuensinya? Di sisi lain, Luo Hai juga sedikit tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa Yang Kai berpartisipasi dalam pelelangan untuk memberikan Pildao kepadanya, tetapi tampaknya bukan itu yang dipikirkannya, jika tidak, untuk apa dia menawar 3 kali berturut-turut. Hanya bisa menebak samar-samar, Yang Kai memiliki teman dan kerabat yang membutuhkan Pildao itu, dan jumlahnya masih banyak. Memikirkan dirinya agak terlalu berharap, membuat Luo Hai wajahnya memerah. Kelompok ketiga Pildao segera dijual seharga 60.000. Ketika kelompok keempat menunggu, juru lelang tidak melihat ke tempat lain, hanya menatap Yang Kai. Siapa yang mengira, ketika juru lelang selesai berbicara, pemuda yang berada di barisan depan segera berteriak, 60.000. Pria muda itu tidak melihat ke tempat lain, tetapi menggertakkan giginya dan menatap Yang Kai, seakan siap untuk bertarung. Yang Kai meliriknya dengan seringai di wajahnya, dan diam untuk waktu yang lama. Keringat dingin pemuda itu menetes dari dahinya, 41.000 adalah batas yang dapat dia tanggung, tawaran yang baru saja dia teriakkan hanya untuk memancing Yang Kai. Yang Kai mengirimkan transmisi suara, jika saya tidak menawar, apa yang akan terjadi padamu? Pria muda itu mau tidak mau menelan ludah, wajahnya sedikit memucat, dia tidak mampu membayar harga 60.000 yuan, jika dia benar-benar membayarnya akan membuatnya bangkrut dan kehilangan rumahnya, bahkan artefak penyelamat jiwa harus digadaikan. 4 mata saling memandang, pemuda itu memandang Yang Kai dengan ekspresi memohon.
Juru lelang menghitung mundur, 60.000 satu kali, 60.000 dua kali. Suara juru lelang membuat wajah pemuda itu lebih pucat. 70.000. Yang Kai tersenyum sedikit dan mengangkat tangannya. Begitu harganya keluar, pemuda itu menarik napas panjang dan hampir pingsan di kursi. Kelompok kelima dari pelelangan pil Dao dimulai, dan seseorang segera menawar 70.000. Yang Kai senang begitu mendengar Bai tua yang membuat penawaran. Old Bai juga berpikir jika Yang Kai sendiri yang melakukan penawaran akan terlihat berlebihan dan terlalu menarik perhatian, jadi Old Bai membantu Yang Kai untuk berbagi tekanan. Sejak Old Bai menawar, Yang Kai tidak menawar lagi. Beberapa set lelang pil Dao berikutnya semuanya dimenangkan dua orang Yang Kai dan Old Bai. Semua orang yang berada di aula sama sekali tidak ada yang menawar, beberapa kali dua orang itu berteriak dan kemudian selesai. Lelang 10 kelompok pil Dao dengan cepat selesai. Yang Kai melakukan penawaran lebih dulu dan memenangkan 6 set, 4 set dimenangkan di Old Bai. Juru lelang yang berdiri di atas panggung tersenyum dan menutup mulutnya. Lagi pula, harga dua pil Dao seharga 70.000 merupakan harga yang luar biasa. Secara umum, nilai dua pil Dao sekitar 30.000. Ini lebih dari 2 kali lipat. Meskipun keluarga lelang angin dan awan memiliki karir yang hebat, tetapi juga senang melihat suasana persaingan yang begitu sengit, karena dengan cara ini, Anda dapat memobilisasi antusiasme untuk lelang berikutnya. Benar saja, harga barang lelang setelah pil Dao juga naik. Item lelang berikutnya adalah harta karun rahasia, dan ini adalah harta karun rahasia pertahanan yang langka, yang dapat menahan pukulan penuh Open Heaven tingkat rendah. Ini pasti hal yang baik untuk perlindungan. Kali ini, tidak hanya banyak kaisar senior stage yang berpartisipasi, bahkan beberapa Open Heaven tingkat rendah berpartisipasi dalam tawaran itu, dan pemandangannya panas. Wajah Yang Kai yang tenang, menunggu untuk berpartisipasi di dalamnya. Setelah beberapa putaran kompetisi, ia mengalahkan lawan dan memulai harta ini dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga normal. Banyak orang melihat mata Yang Kai dan tatapan mereka sedikit aneh. Mereka telah melihat Yang Kai berulang kali menawar pil Dao di lelang sebelumnya, dan berpikir bahwa orang ini bodoh. Sekarang tampaknya orang itu tidak bodoh. Entahlah, uangnya banyak sekali. Namun, ini jauh dari batas. Setelah setengah jam, suasana seluruh aula lelang menjadi aneh, bahkan senyum juru lelang di meja lelang menghilang, dan alisnya terkunci. Karena lebih dari selusin item lelang yang muncul dalam setengah jam ini, semuanya berhasil dimenangkan oleh Yang Kai dan Old Bai, bahkan setiap item lelang dimenangkan dengan keunggulan harga absolut. Senior kaisar mana yang memiliki sumber keuangan yang begitu besar? Secara kasar menghitung, kedua orang ini masing-masing membeli lebih dari 1 juta. 1 juta pil ini, bahkan seseorang Open Heaven biasa tidak bisa mengeluarkannya. Dari mana seorang senior kaisar mendapatkan begitu banyak uang? Pria muda di barisan depan hampir dibayangi oleh Yang Kai sebelumnya, dan sekarang dia melihat kembali ke Yang Kai dari waktu ke waktu, tampak curiga. Luo Hai tidak tahu mengapa Yang Kai menawar pelelangan dengan sangat gila, tetapi dia tidak terlalu khawatir, karena Luo Hai tahu bahwa Yang Kai memiliki jutaan pil Open Heaven yang didapatkan terakhir kali dari Pei Buan. 3.959. Lelang berlanjut, dan juru lelang di atas panggung memiliki suara yang jelas. Hal berikutnya yang akan dilelang adalah api sejati matahari. Belum lama ini, ada sebuah Sun Star padam. Pasti banyak teman yang pernah mendengarnya. Api sejati matahari ini berasal dari bintang matahari yang padam itu. Saat dia berbicara, seorang pelayan di latar belakang muncul sambil memegang nampan. Ada kilatan api di mangkuk, dan gelombang panas menyapu. Dan setelah suara juru lelang jatuh, seluruh ruang lelang menjadi heboh. Yang Kai dengan jelas merasakan bahwa di ruang private room, semua pikiran spiritual yang kuat diperluas, kebenaran dan realitas api sejati matahari dieksplorasi. Yang Kai juga secara tidak sengaja mendapatkan beberapa api sebenarnya di Sun Star yang tidak diharapkan akan benar-benar muncul di sini. Lagi pula, itu terlalu jauh dari sini, tetapi itu tidak mengherankan. Pada saat itu, banyak orang telah mendapatkan api sejati matahari, dan pendukung lelang angin dan awan ini adalah salah satu dari 72 surga. Tentu saja tidak mengejutkan jika memiliki api sejati matahari sebagai barang lelang. Api sejati matahari terendah merupakan bahan peringkat 4, dan ada lebih banyak peringkat 5, lalu, berapa banyak yang akan dilelang saat ini? Misalnya, Pei Buan, dan Gong Sun Hong hanya Open Heaven peringkat 4. Salinan materi Open Heaven peringkat 4 memiliki kesempatan untuk menciptakan orang yang kuat dengan level yang sama dengan mereka, yang secara alami akan menarik perhatian banyak orang. Yang Kai tahu bahwa sebagian besar lelang sebelumnya diperuntukkan bagi seseorang senior kaisar yang belum memadatkan segel Dao.
Yang dilelang berikutnya haruslah barang-barang yang diinginkan orang-orang yang telah memadatkan segel dao seperti dirinya. Api sejati matahari tingkat 4, harga awal 100.000, kenaikan harga tidak boleh kurang dari 5.000. Juru lelang mengulurkan tangan sambil tersenyum. Begitu kata-kata itu diucapkan, ada suara penawaran 7 atau 8 orang di aula. Setiap suara tampaknya sangat mendesak. Yang Kai sedikit merasa sangat terkejut, dia pikir lelang berikutnya adalah acara khusus untuk tamu VIP di ruang pribadi. Siapa yang tahu bahwa pengunjung individu yang duduk di lobi ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk menawar. Tapi suara mereka dengan cepat ditekan oleh pelelangan di ruang pribadi, 150.000. Ketika harganya keluar, teriakan orang-orang di aula tiba-tiba terhenti. Untuk bahan Open Heaven peringkat 4, harga 150.000 pada dasarnya adalah harga normal. Di Seven Skillful Land, Dayu juga memberitahu Yang Kai bahwa materi Open Heaven peringkat 1 harganya sekitar 1.500, peringkat 2 10 kali lipatnya, dan peringkat 3 10 kali lipat dari peringkat 2. Embun emas asli yang tidak berbahaya yang dibeli Yang Kai di Seven Skillful Land adalah material tingkat 3, yang harganya 15.000. Namun, di pasar lelang, harganya secara alami akan sedikit lebih tinggi. Kalau bertemu orang yang memiliki kekayaan, 150.000 itu tawaran biasa. Tentu saja, kamar pribadi lain juga segera menawar 160.000. Orang yang berada di kamar pribadi ini memiliki reputasi dan pendukung di kota bintang. Siapa yang tidak memiliki jutaan pil Open Heaven? Mereka semua adalah seorang Open Heaven. Tentu saja mereka tidak membutuhkan api sejati matahari, tetapi mereka juga memiliki murid junior atau semacamnya. Materi peringkat 4 langka muncul di rumah lelang, siapa yang mau melewatkannya? Api sejati matahari sangat dicari, suara dari para tamu di 2 kamar pribadi datang dan pergi, dan harganya telah mencapai 200.000 dalam waktu singkat. Pada saat ini, suara di ruang pribadi yang menawar pertama kali tidak memiliki suara. Jelas, itu di luar kemampuannya sendiri. Bukannya orang itu tidak mampu membelinya dengan harga 200.000, tetapi setiap tahap Open Heaven harus memadatkan 7 bahan, 5 elemen, yin dan yang. Jika satu bahan seharga 200.000, 7 bahan adalah 1,4 juta, dan itu masih ada resiko tidak berhasil pada saat terakhir. Harga ini bukanlah nilai YBG kecil. Penjaga toko Sun, saya telah menerimanya. Tawa hangat datang dari kamar pribadi kedua. Penjaga toko Sun hanya mendengus dingin, tidak mengatakan apa-apa. Ayo jatuhkan palu. Suara itu terdengar lagi. Juru lelang melihat sekeliling dengan seringai dan mengangkat palu lelangnya, 200.000 sekali, 200.000 2 kali. Juru lelang tampak sangat buruk saat dia melirik Yang Kai, diam-diam bertanya-tanya apakah bocah itu akan menawar di menit akhir. Setelah menawar di lelang sebelumnya, Yang Kai dan Baiki menjadi pusat perhatian. Item lelang setelah pil dao pada dasarnya dibungkus oleh kedua orang itu, dan tidak ada ruang bagi orang lain untuk campur tangan. Tetapi setelah berteriak 2 kali, juru lelang tidak melihat Yang Kai berniat untuk menawar, dan diam-diam tertawa, berpikir bahwa dirinya terlalu banyak berpikir. Karena orang ini membeli pil dao, itu berarti dia belum memadatkan segel dao. Apa gunanya membeli bahan Open Heaven peringkat 4 ini? Meskipun banyak uang, tidak bisa seperti itu. 300.000. Yang Kai mengangkat tangannya. Palu yang diangkat oleh juru lelang segera menegang di udara. Wanita itu menatap sekeliling dan melihat ke arah Yang Kai, dan seketika aula menjadi ribut. Lelang Yang Kai dan Old Boy sebelumnya, meskipun setiap kali mereka berhasil dengan keunggulan absolut, tetapi barang-barang lelang sebelumnya nilainya tidak terlalu tinggi, dan mereka hanya bersaing dengan sekelompok kaisar senior Stages, jadi di mata orang kaya sejati, itu hanyalah sepotong kue. Tetapi kali ini berbeda, dia menaikkan harga 100.000, apakah ini masuk akal? Nak, murid yang mana kamu? Open Heaven Stage yang menawar 200.000 juga hampir marah. Orang di kamar pribadi berpikir bahwa anak itu benar-benar keji. Di saat-saat terakhir, dia memberikan kejutannya sendiri, apakah dia sengaja mempermainkan wajahnya? Saya punya uang, saya berhak untuk menawar, jika tidak punya uang, saya akan tutup mulut. Murid mana saya, apakah Anda peduli? Yang Kai tidak melihat ke belakang. Beberapa orang di ruang pribadi tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Dia pikir Open Heaven peringkat 4 seperti dia tidak akan pernah bertarung dengan Kaisar Senior Stage. Pria muda di barisan depan kembali menatap Yang Kai, dan tatapan curiganya menjadi lebih kuat. Juru lelang bereaksi setelah menunggu lama, tertawa dan berbicara, 300.000 sekali, 300.000 2 kali, 300.000 3 kali. Palu dijatuhkan. Tanpa henti, juru lelang melanjutkan, bahan peringkat 4 yang sama akan segera dilelang. 300.000.
Sebelum dia selesai berbicara, sebuah teriakan datang dari lobi. Suara juru lelang tersangkut di tenggorokannya untuk sementara waktu. Betapa tidak nyamannya dia ketika melihat ke arah Yang Kai berada. Wajahnya sedikit kesal, memikirkan apa yang terjadi dengan orang ini. Apakah Anda tidak bisa menunggu saya selesai bicara? Langsung menawar 300.000 begitu saja, apakah dia sakit? Seluruh aula sunyi, mata semua orang terfokus pada Yang Kai. Luo Hai yang duduk di samping merasa seperti punggungnya ditusuk duri. Dia khawatir dan berbisik, Tuan Yang, harga ini terlalu tinggi. Petik 2. Tidak apa-apa. Yang Kai tersenyum. Apakah kamu punya banyak uang? Pada saat ini, suara satu orang terdengar. Itu adalah pria muda yang duduk di barisan depan menatapnya, dan mencibir, kamu telah mengambil begitu banyak barang, apakah kamu memiliki uang untuk membayar? Dia datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan kali ini demi Pildao, masih berharap untuk menawar, tetapi pada akhirnya dia terlibat dengan Yang Kai yang membuatnya tidak memiliki harapan sama sekali. Meskipun dia dilepaskan oleh Yang Kai sebelumnya, dia masih membencinya, melihat Yang Kai menawar tanpa ragu dan mengambil banyak hal. Pemuda itu berpikir bahwa Yang Kai datang untuk membuat masalah, akhirnya pemuda itu tidak bisa menahannya, keributan pun terjadi. Selama dapat dibuktikan bahwa Yang Kai memang pembuat onar, Pildao yang dia tawar sebelumnya akan dibatalkan dari lelang, dan dia masih memiliki harapan. Pada titik ini, pemuda itu segera bangkit dan melengkung ke meja lelang. Semua orang dari lelang angin dan awan, saya curiga orang ini menawar dengan jahat dan memiliki niat buruk. Saya meminta verifikasi modal untuk melihat apakah dia memiliki kemampuan untuk menawar. Ya, raja ini juga berpikir begitu. Kemudian suara dari kamar pribadi yang berebut api sejati matahari dengan Yang Kai segera menambahkan. Ide verifikasi modal itu bagus, orang ini memang sedikit berantakan. Kamar pribadi lain setuju, bukan berarti Yang Kai menyinggung mereka, tetapi jika mereka membiarkan Yang Kai terus menjadi sangat berantakan, mereka semua juga tidak akan memiliki harapan. Untuk lelang yang baik, tidak ada yang mau pulang dengan tangan kosong, terutama lelang berikutnya adalah bahan Open Heaven di atas peringkat 4. Setelah pembicaraan pemuda di baris depan, banyak suara datang dari ruang pribadi. Melihat ini mulut Pei Buan berkedut tanpa henti, bocah ini benar-benar sakit, bagaimana mungkin saya tidak melihatnya sebelumnya. Sampai saat ini, Pei Buan baru menyadari bahwa Yang Kai benar-benar berniat membuat masalah di sini. Kebencian macam apa yang dimilikinya kepada rumah lelang angin dan awan, jika dia mengacaukan acara pelelangan, bukankah ini akan menghancurkan reputasi orang lain? Tidak ada akhir yang baik dari hal itu. Yang Pei Buan tahu, Yang Kai takut tidak bisa melewati orang di verifikasi modal. Meskipun Pei Buan rela memberi Yang Kai 1 juta Open Heaven Pill sebagai hadiah terakhir kali, nilai barang yang dia lelang kali ini jauh melebihi jumlah ini. Namun, Pei Buan tidak terlalu khawatir tentang keselamatan Yang Kai. Bagaimanapun, Yang Kai adalah orang penginapan pertama. Paling-paling, dia dikeluarkan dari aula lelang, dan reputasinya akan hancur di masa depan. Di atas panggung, juru lelang melihat ke arah tertentu di belakang panggung dengan susah payah. Ada seorang pria setengah tua duduk di sana, dan orang itu menutup matanya, tetap tidak bergerak sejak pelelangan dimulai. Orang tua ini bukan Yun Zhenhua, tetapi masih salah satu penjaga rumah lelang angin dan awan, seorang Open Heaven tingkat menengah, duduk di sini untuk mencegah seseorang mengacau. Begitu banyak orang dengan suara bulat meminta verifikasi modal, dan suara itu secara alami masuk ke telinga lelaki tua itu. Orang tua itu perlahan bangkit dan datang ke panggung. Dari kamar pribadi seseorang berkata, "Yu tua, merepotkanmu untuk melihat apakah anak ini memiliki sumber keuangan." Pria tua itu mengerutkan kening. Rumah lelang belum pernah mengalami hal semacam ini, tidak pernah melakukan pemeriksaan modal di tengah lelang. Bagaimanapun, lelang angin dan awan memiliki reputasi yang baik dan tidak ada yang berani berbuat onar di sini. Semua orang bebas melakukan tawaran mereka. Namun, pendekatan Yang Kai sebelumnya benar-benar mencurigakan. Dia juga ingin melihat kebenaran. Dia hanya menganggukkan kepalanya dan muncul di depan Yang Kai. Dia sedikit mengangguk, "Teman kecil, tolong." Yang Kai duduk di kursi dengan tangan di sandaran tangan, mengangkat kepala menatap lelaki tua itu dan menyeringai, bagaimana bisa rumah lelang angin dan awan memperlakukan tamu seperti ini. Tidak ada lagi omong kosong, cepatlah, biarkah Yu tua memverifikasi modal, kamu sepertinya tidak punya uang sebanyak itu, pemuda barisan depan berbalik dengan marah. Jika Yang Kai benar-benar memiliki sumber daya keuangan yang sangat besar, itu akan diundang ke kamar pribadi, bagaimana bisa duduk bersama mereka di aula. Suara dari private room juga terdengar, anak itu akan membuat kekacauan. Jika kamu benar-benar berniat mengacau, raja ini menyarankanmu untuk berhenti dan pergi,
setidaknya kamu masih bisa terlihat baik. Jika kamu meminta Yutua untuk menguji, segalanya tidak akan mudah. 3960. Teman kecil, jangan tersinggung. Kemudian Yutua menjulurkan tangannya perlahan, menatap Yang Kai, seolah melihat jauh ke dalam hatinya. Luo Hai memiliki wajah pucat, mengepalkan tinjunya, dan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak tahu apakah Yang Kai dapat lulus verifikasi modal. Sangat mungkin dia tidak bisa, tetapi dia tidak punya banyak uang. Jika punya, dia bisa meminjamkan Yang Kai untuk keadaan darurat. Sebaliknya, wajah Yang Kai terlihat tenang. Bahkan jika ada open heaven tingkat 4 yang berdiri di depannya, itu puas dengan senyuman. Apakah rumah lelang angin dan awan memiliki aturan ini? Bagaimana saya tidak tahu? Yutua mengerutkan kening. Sebelumnya, rumah lelang Wind and Cloud tidak memiliki aturan ini. Itu karena semua orang mematuhi aturan, tetapi kalian berdua pada terlihat seperti bukan orang yang baik. Aturan apa yang kamu bicarakan? Terlebih lagi, seorang kaisar senior berani membuat pidato liar di depannya. Old Yu menjadi sedikit marah. Teman kecil, tolong bekerja sama. Jangan berbicara omong kosong. Jika Anda tidak punya uang, keluar dari sini, kurangi rasa malu di sini. Hei, apakah sudah terlambat untuk pergi sekarang? Apakah Anda dapat membuat masalah di sini? Old Yu, tidak perlu sopan, lakukan saja secara langsung. Di private room, ada banyak suara gemuruh. Jelas, mereka tidak sabar menunggu rumah lelang mengusir Yang Kai sehingga lelang berikutnya dapat dilanjutkan. Mata Yang Kai berkedip. Kali ini, tujuan utamanya datang ke sini untuk menyusahkan pelalangan Wind and Cloud karena mereka tidak membayar kompensasi dan sikapnya sangat buruk, tetapi tidak berharap benar-benar melakukan kemarahan publik. Dari sudut pandang orang lain, yang dikatakan orang-orang memang benar. Beberapa orang menjawab bahwa meskipun kata-kata di ruang pribadi canggung, Yang Kai tidak keberatan, hanya menatap Yutua di depan mereka. Tidak masalah jika Anda melakukan verifikasi modal, tetapi bagaimana jika saya memiliki sumber daya keuangan yang cukup? Old Yu mengerutkan kening, lelang secara alami akan berlanjut. Karena dia tidak mau percaya bahwa Yang Kai benar-benar memiliki kekuatan finansial ini. Saat memasuki rumah lelang ini, semua orang diminta untuk menunjukkan kekuatan finansialnya sendiri. Jika memiliki keuangan yang besar, tentu saja sudah diatur ke dalam kamar pribadi. Beberapa kekayaan bersih yang dimiliki orang yang duduk di aula ini. Yang Kai berkata dengan acuh tak acuh, metode lelang angin dan awan ini menghancurkan reputasi saya dan merusak reputasi saya. Dapatkah pelelangan berlanjut? Jadi apa yang kamu mau? Old Yu mengerutkan kening, anak di depannya ini agak sulit dihadapi. Yang Kai menatapnya, Anda harus meminta maaf jika melakukan kesalahan, kan? Old Yu terlihat marah. Jika tempat ini bukan rumah lelang, dia mengajari anak kecil ini tentang konsekuensi dari mengatakan ini, tetapi ini adalah tempatnya sendiri. Dia tidak akan pernah bisa menyerang tamu, bahkan jika tamu ini hanya dicurigai. Walaupun orang ini dicurigai, kalau dia benar-benar menyerang tamu, itu akan berdampak pada reputasi rumah lelang. Bahkan jika Anda marah, Anda hanya bisa menahannya. Yang Kai juga berkata, saya dapat bekerja sama untuk verifikasi modal. Jika terbukti saya tidak memiliki sumber keuangan, saya akan melakukan apapun yang Anda minta, tapi, jika saya cukup beruntung dan lulus, Anda harus meminta maaf. Mata Yutua berkedip, dan dia mengerang sejenak, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, ya. Bebek yang mati memiliki mulut yang keras, anak ini masih terlalu muda untuk membuat Pak Tua ini menarik kata-katanya. Mata Yang Kai bersinar kemudian berkata, saya harap Yutua menepati janjinya. Saat berbicara, Yang Kai merahkan cincin luar angkasa. Yang Kai tampil sangat menyegarkan. Old Yu tidak menyangka. Old Yu mengerutkan kening, dia tidak berpikir apakah orang ini benar-benar memiliki kekuatan finansial yang kuat. Mengambil space ring, indera spiritual menyapu, Old Yu yang memegang space ring di tangannya, dan hampir menjatuhkannya. Mata yang semula menyempit, terbuka lebar dengan cahaya berkelap-kelip, ekspresi yang luar biasa. Dia tidak percaya dengan matanya sendiri. Di space ring, ada tumpukan pil open heaven seperti bukit, tumpukan, dan tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin dihitung sama sekali, karena terlalu banyak. Old Yu adalah open heaven peringkat 4 dan duduk di Wind and Cloud Auction seperti ini sepanjang tahun, tapi dia belum pernah melihat uang sebanyak itu. Berapa banyak open heaven pil yang ada di cincin ini? Minimal ratusan juta. Sangat mungkin ada sekitar 200 juta. Tidak heran anak itu tidak mengedipkan matanya ketika dia membuat penawaran. Ada begitu banyak pil open heaven, belum lagi hal-hal lain yang bernilai puluhan ribu dan ratusan ribu, bahkan jika seluruh barang lelang semuanya dihitung, itu hanya setetes air di ember.
Siapa pemuda ini? Bagaimana bisa punya begitu banyak uang? Dan kekuatannya tidak tinggi, bahkan berani berjalan-jalan dengan sejumlah besar uang. Meskipun orang Great Battle Heaven menjaga hukum dan ketertiban di Star City, apakah dia tidak takut akan kecelakaan yang tak terduga? Ada lautan badai di hatinya, dan Old Yu berdiri di sana untuk waktu yang lama, memegang cincin itu dalam keheningan. Yu tua, sebuah suara datang dari kamar pribadi. Semua orang awalnya berencana untuk menonton lelucon Yang Kai, tetapi siapa yang tahu bahwa Old Yu tidak memiliki tanggapan setelah memverifikasi modal. Banyak orang Open Heaven memiliki penglihatan yang baik. Secara alami, mereka dapat melihat keterkejutan di mata Old Yu. Omong-omong, apa yang ada di cincin spasialnya sampai-sampai membuat Open Heaven peringkat 4 menjadi kehilangan kendali. Hanya di kamar A, Pei Buan sepertinya mengingat sesuatu, dan tidak bisa menahan diri untuk berbisik, anak ini cukup berani. Terakhir kali dia memberi 11 juta kepada Yang Kai. Salah satunya adalah 10 juta untuk kompensasi penginapan pertama. Dia berpikir bahwa Yang Kai pasti akan memberikannya kepada Nyonya Lan, tetapi sekarang tampaknya 10 juta masih ditinggalkan di tangannya. Tidak heran bocah ini bersikap tenang, dan tidak takut dengan verifikasi modal. Mulai dari awal sampai sekarang, nilai tawarannya tidak lebih dari 2 juta, dan tidak ada yang lebih dari 10 juta. Tetapi ketika Pei Buan memikirkannya, dia tiba-tiba merasa ada yang salah lagi. Bahkan jika ada lebih dari 10 juta di atas ring, itu tidak akan membuat seseorang seperti Old Yu kehilangan kendali diri, dan tiba-tiba Pei Buan teringat bahwa orang yang ditagih oleh penginapan pertama, tidak hanya dirinya sendiri, tampaknya ada lusinan, masing-masing dari mereka membayar 10 juta. Hah? Pei Buan menarik napas, jadi bukankah seharusnya ada ratusan juta pil Open Heaven di dalam ring? Meskipun dia tidak percaya, melihat ekspresi Old Yu, tebakannya pasti benar. Bagaimana? Yang Kai memandang Yu tua. Old Yu akhirnya melihat ke belakang, memandang Yang Kai dengan tatapan kompleks, mengembalikan space ring, dan berkata, teman muda itu benar-benar memiliki kualifikasi untuk menawar, yang orang tua ini lakukan salah. Temanku maafkan aku. Yang Kai menyeringai, bisakah pelelangan berlanjut? Old Yu menundukkan kepalanya, terbang, dan kembali ke belakang panggung. Juru lelang kemudian bereaksi dan mengangkat palu lelang dan berteriak, 300.000 sekali, 300.000 2 kali, 300.000 3 kali, sepakat. Anak-anak di barisan depan berkedut dan menatap Yang Kai. Dia tidak tahu mengapa orang ini begitu kaya. Mengapa dia berada di lobi seperti dirinya. Tiba-tiba Yang Kai melihat pemuda itu sambil tersenyum dan menoleh, pria itu menurunkan kepalanya. Seseorang dengan sumber daya keuangan seperti itu, terlepas dari tingkat kultivasinya, harus memiliki dukungan besar di belakangnya, dan dia tidak bisa menyinggungnya. Sambil menunggu pelelangan berakhir, pemuda yang duduk di baris depan itu menemukan kesempatan untuk menyelinap pergi. Lelang yang bagus sangat terganggu oleh Yang Kai sehingga tiba-tiba menjadi membosankan. Beberapa item lelang berikutnya tidak lagi ditawarkan sama sekali, semuanya dijual dengan harga Yang Kai. Sepertinya ini adalah aula lelang yang dirancang khusus untuknya, dan semua orang hanyalah pelengkap. Karena tidak ada yang menaikkan harga, juru lelang menjatuhkan palu dengan sangat cepat, hanya 5 menit, lebih dari selusin bahan peringkat 4 semuanya didapatkan oleh Yang Kai, dan bahkan di Old Bay tidak berpartisipasi. Bagaimanapun, Yang Kai menawar semuanya, Old Bay menawar atau tidak hasilnya sama saja. Beberapa hal berikutnya adalah item lelang final dari lelang ini. Jika Anda menginginkannya, silakan menawar sebanyak yang Anda suka. Juru lelang berdiri di atas panggung, berteriak sedikit canggung, terutama hanya suara satu orang di seluruh lelang tadi yang membuatnya, juru lelang, tidak berarti apa-apa. Seorang pelayan datang ke atas panggung dan menawarkan barang lelang. Suara juru lelang melonjak, api sejati matahari peringkat 5, harga awalnya adalah 1 juta, semua orang bebas melakukan penawaran. Suara itu jatuh, dan ruang lelang yang membosankan akhirnya menjadi sedikit lebih hidup. Pikiran spiritual di kamar pribadi utama diperluas lagi untuk menyelidiki kebenaran. Secara umum materi Open Heaven tertinggi yang beredar di pasaran adalah materi peringkat 5, sedangkan Open Heaven peringkat 6 tidak dapat dibeli dengan uang, Anda bisa mendapatkannya jika Anda memiliki keberuntungan. Jika materi peringkat 4 sebelumnya menarik bagi semua orang, bagi mereka yang masih memiliki sumber daya, maka materi peringkat 5 ini harus diperoleh. Hal ini diminati di mana-mana. Bahkan di Cave Heaven dan Paradise kekurangan persediaan. Setelah suara juru lelang terdengar, seseorang berteriak, 1.200.000. 1,3 juta. 1,4 juta. Di kamar A, Pei Buan hendak menawar, dan suara yang familiar terdengar, 3 juta.
Sebuah kata tersangkut di tenggorokannya, Pei Buan menyentuh kepalanya, dan memarahi dalam hati, anak ini gila. Bahan peringkat 5, harga normal adalah 1,5 juta, bahkan jika situs lelang sedikit premium, 2 juta adalah harga tertinggi. Yang Kai membuat penawaran kali lipat kali ini, bagaimana orang bisa menambahkannya? Kamu anak laki-laki, cukup, jangan pergi terlalu jauh. Sebuah suara terdengar, tampak sedikit cemas. Ya, nak, bukankah panas untuk mengambil begitu banyak hal? Saya pikir anak ini benar-benar membuat masalah. Jika Yang Kai tidak menangkap semuanya dengan tangannya sendiri, semua orang pasti mencurigainya bahwa Yang Kai adalah orang diperintahkan oleh lelang angin dan awan. Tetapi sampai saat ini, siapapun dapat melihat bahwa Yang Kai sengaja membuat masalah. Pada dasarnya, jika semua barang dalam pelelangan dimenangkan oleh satu orang akan merusak reputasi rumah lelang itu, tetapi orang ini harus membayar harga yang sangat mahal, sama saja dengan melukai musuh tetapi juga melukai diri sendiri. Yu tua, apakah anak ini punya banyak uang? Seseorang meragukan. Bahkan juru lelang menoleh dan menatap Old Yu, harga item sebelumnya hanya ratusan ribu, kali ini tawarannya 3 juta, yang 10 kali lipat dari harga sebelumnya. Sulit untuk dipercaya. Hanya saja Yu tua tidak mengatakan apa-apa, jadi, tidak ada yang tahu berapa banyak uang yang dimiliki Yang Kai. Di bawah tatapan publik, Yu tua dengan alis rendah, tidak bergerak, diam-diam tersenyum, memikirkan apa itu jutaan, cincin anak itu memiliki ratusan juta. Ratusan juta. Ratusan juta. Ratusan juta. Ratusan juta. Ratusan juta. Ratusan